Wahia biladun mutafarriqatun min wara'i tabaristana fil lailatil ula min Ramadan. Dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dipun lahiraken niku teng daerah Jilan. Jilan itu satu nama daerah yang berada di dekatnya kota Tabaristan yang saat ini masuk di negara Iran. Jadi Syekh Abdul Qadir niku lahir teng Iran, terus pindah teng Baghdad, wafat teng Baghdad, masuk negara Irak. Terus Iran dan Irak niku mboten Arab, tapi masuk wilayah Persia. Terus Syekh Abdul Qadir niku cara kebangsaan ya kebangsaan Persia, meskipun beliau tetap durai Kanjeng Nabi, tapi mboten termasuk Arab. Nek awong Arab niku duwe istilah ana bangsa Arab, saliyane bangsa Arab diwastani bangsa Ajam. Jadi Persia, Irak, Iran itu wong Ajam, di luar dari bangsa Irak. Kalau Yaman itu masih masuk Arab. Nah Arab itu cara bahasa niku ora gelem tengok-tengok. Secara bahasa Arabiah niku ora gelem tengok-tengok, dinamis, esek, orang Jawa esek. Sehingga salah satu hikmah Islam diturunkan di tanah Arab istiqomah, dinamis, sehingga akhirnya kemudian Islam sampai kemana-mana, orang gelem netep. Akhirnya orang Arab setelah Sayyidina Ali wafatnya kan kemudian nyebar kemana-mana, dan itu memang karakternya orang Arab. Itu salah satu hikmahnya. Syekh Abdul Qadir berarti termasuk orang Iran, dan orang Iran itu memang sampai saat ini itu terkenal sangat cerdas, sehingga ketika diembargo oleh Amerika, Iran ora oleh impor barang dari luar negeri gawe dhewe. Itu luar biasanya Iran, banyak sekali ulama yang keluar muncul dari tanah Persia. Beliau lahir pada tanggal 1 Ramadan, Lailatul Ula min Ramadan. Dia nepai 1 Ramadan, berarti ya sesuatu yang menjadi simbol sebenarnya. Tanggal 1 Ramadan itu kan satu tanggal yang istimewa. Jadi termasuk kelahiran seseorang itu kadang juga memberi isyarat bahwa orang tersebut itu bisa menjadi orang yang istimewa. Contoh Mbah Jawahari lahir 17 Agustus pas waktu kemerdekaan, itu istimewa. Diri JRA Gus Salam Alauddin itu juga tanggal 17 Agustus, sehingga beliau masih muda tapi bisa mendirikan satu jamiah sing skalanya nasional bahkan internasional. Jadi kan lahir momentum apa? Momen wayah apa? Nek wayah momen-momen apa ya, mungkin pertanda sampean menghibat. Pas wayah momen elek ya mbah. Sanatun sab'ina wa arba'atin min hijrati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Lahirnya tahun 470 Hijriah. Nek di Maseino ya karek ngelongi. Ya dihitung dhewe ini masa ini, tapi Hijriah 470. Wa dhaharat alaihi khawariqul 'adatu fi tufuliyatihi annahu yamtani'u minar radha'at fi nahari Ramadan. Dan keanehan Syekh Abdul Qadir itu sudah kelihatan sejak awal, sejak beliau lahir itu sudah ada sesuatu yang berbeda dari Syekh Abdul Qadir. Beliau lahir di tanggal 1 Ramadan, dan ketika siangnya bulan Ramadan, pada waktu sejak awal beliau lahir niku gak gelem diparingi mimik, gak gelem diparingi dahar, koyo wong poso. Jadi nek wayah awan dimimiki gak gelem, diparingi maem gak gelem. Purune nek wis bar maghrib, kaya koyo wong poso. Iki nek cara wong Jawa ono bocah cilik ngono ya megilani kan. Disuwukno digawak golekno mbuh barang tok ndi. Kelemahan. Aneh ini. Makanya satu kebiasaan itu
harus diukur dengan syariat. Nek wong itu keluar dari kebiasaan tapi tidak keluar dari syariat itu jajannya orang usah panik sih, orang usah terlalu gupoh. Orang umum secara adat istiadat tapi secara syariat tidak melanggar itu jajannya tidak masalah. Neng nek orang umum secara syariat, umum secara adat istiadat ini yang masalah. Umumnya do mendem umum wes nak gini mendem biasa. Tapi secara syariat kan gak umum itu masalah. Makanya awak dhewe kudu latihan mandengno awak dhewe tingkai awak dhewe karo syariat. Jangan terlalu fanatik dengan adat istiadat. Karena adat istiadat yang bisa dijadikan hukum itu yang tidak berbenturan dengan syariat. Al-adah muhakamah bisa satu kebiasaan, satu tradisi di bangsa tertentu, suku tertentu itu bisa menjadi satu hukum yang bisa dilaksanakan ketika tidak berbenturan dengan syariat. Kalau berbenturan dengan syariat ya harus dimenangkan syariatnya. Kenapa Syekh Abdul Qadir ketika siang hari di bulan Ramadan di masa bayinya itu tidak mau minum, tidak mau makan, tidak mau disusui, inayatan minallahi ta'ala bih. Inayatan itu ya krana untuk pitulungane sayang Gusti Allah. Walamma tara'ra'a wa sammara an sa'idil jiddi wal istihadi fi tahsili jamil ulum. Ketika Syekh Abdul Qadir beranjak dewasa, sudah waktunya belajar, dia juga belajar. Gak kok terus untuk ilmu laduni, terus domong-domong kamar, terus nyepi itu tidak. Beliau juga belajar. Tafaqquha bi abil wafa'i alim bi akil wa abil hattabil kalwadani mahfud ahmad al-jalil. Beliau belajar ilmu fikih, ilmu syariat dengan Syekh Abu Wafa Ali bin Akil, kalian Syekh Abil Hattab al-Wadani Ahmad Mahfud Ahmad Jalil, wa Abil Husaini Muhammad bin Qadi Abi Ya'la, dan juga dengan Syekh Abil Husain Muhammad bin Qadi Abi Ya'la. Guru fikih tidak hanya satu, ada beberapa guru fikih di sini tiga disebutkan. Wa qara'al adaba ala Abi Zakaria Yahya bin Al-Tibrizi. Beliau belajar ilmu alat, adab itu ilmu alat dengan Syekh Abi Zakaria bin Ali Yahya bin Ali At-Tibrizi. Wa akhadha imam tariqati anil arifi billahi Syekh Abil Khairi Hamad bin Muslim Dabbas. Beliau belajar ilmu tariqah atau masuk tariqah dengan al-arif billah, seorang wali yaitu Syekh Abil Khair Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Kalian jenengan pernah dengar Syekh Abdul Qadir, dan jenengan pernah dengar ada cerita seorang saudagar kaya yang ketika beliau sowan dengan gurunya Syekh Abdul Qadir dipengin berangkat pergi berdagang ke luar negeri, tapi oleh Syekh Abdul Qadir disuruh berangkat dan ada kejadian di pateni, tapi ternyata di dalam mimpi gurunya Syekh Abdul Qadir yang dimaksud adalah Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabbas ini. Wala bisa miyatil qadi Abi Sa'idil Mubarakil Khirqati Sarifati Sufiyah. Kemudian Syekh Abdul Qadir juga belajar ilmu thariqah dengan Syekh Qadi Abi Sa'id Al-Mubarak Al-Khirqati Sarifati Sufiyah, ilmu tasawuf. Fata'adaba bi adabil wafiyah, dan Syekh Abdul Qadir menggunakan tasawufnya itu versi Abi Sa'id Al-Mubarak. Jadi ilmu tasawuf itu juga ada imamnya. Nek fikih itu kita menggunakan madzhab 4. Nek tasawuf kita itu madzhabnya adalah Imam Ghazali dan Imam siapa sih ya? Imam Abil Hasan Asadili dan Imam Ghazali. Kemudian kalau akidah itu Syekh Imam Maturidi dan Imam As'ari. Ini awak dhewe kudu ngerti. Awak dhewe ku anut sapa itu kudu ngerti. Nek langsung anut Kanjeng Nabi ku ya bener. Tapi yo kepinteran. Misalnya nek langsung Kanjeng Nabi ora anut ulama ini, awak dhewe ku urung mumpuni menerjemahkan
apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi lewat hadis-hadisnya juga tidak mumpuni untuk menerjemahkan Al-Quran. Tapi ulama harus ngilmune, nah itu wis roh. Terus kemudian ulama memberikan satu porsi kepada kita orang awam, sehingga kita anute ya kudune karo ulama. Nek anut ulama otomatis anut Kanjeng Nabi, anut Quran. Nek anut Kanjeng Nabi, anut Quran versi terjemah, nah itu mungkin saja kita malah justru tidak mengikuti Kanjeng Nabi, tidak mengikuti Quran karena salah paham. Karena yang paling penak yus anut kiai, anut guru wis paling penak. Walam yazal khundul bil ini robbaniyah. Mutamassikan bil kitab wa sunnah. Mutamassikan itu kang ceklan. Jadi Syekh Abdul Qadir itu tetap perujukannya kepada Al-Quran dan hadis. Dan Syekh Abdul Qadir meskipun terkenal sebagai wali, itu sebenarnya beliau itu adalah ulama sufi dan beliau juga sangat menguasai ilmu syariat. Karena rujukannya juga Quran dan hadis. Makanya radhiyallahu yaqul la yasluhu li mujalasatil haqqi ta'ala ilal mutahharuna mirjizalat wala yang bagi fakirin ayata sodda wa tasodarul isatin nasi illa an a'tahullah ilman ulama wa siyasatan muluk wa hikmatal hukama. Jadi seseorang yang ingin masuk ke majelis yang menuju kepada Allah, pengen nyirak karo Gusti Allah, maka seseorang itu alangkah baiknya agar biar cepat ngilmune niku masuk nang ati iku wong iku kudune ngresiki atine dari kotoran-kotoran hati. Cuma kami ini CMP harus ber-CMP dulu. Seseorang yang pengen suluk, pengen usul nek Gusti Allah, pengen kenal nek Gusti Allah, meskipun dia datang ke majelis seminggu peng selikur, sedina peng telu, tapi hatinya tidak dibersihkan, tidak diniati dengan baik, maka orang tersebut ya hanya sekedar keto lahirin ngaji, tapi batinnya tidak tersentuh sama sekali. Kemudian orang yang ingin menjadi mursyid, orang yang ingin menjadi tokoh, yang ingin menunjukkan orang banyak, itu harus bermodalkan 3 ilmu. Ilmal ulama, itu ilmu di para ulama, itu di guru sing gurune duwe guru nyambung tekan Kanjeng Nabi, syukur-syukur gurune itu min ahlillah dalam bahasa Jawari, termasuk kasih Gusti Allah. Wasiyasatul muluk, duwe ilmu politik. Ilmu politik itu terkait dengan bahasa, dengan mantek, dengan balaghah. Karena bahasa politik itu berbeda dengan bahasa komunikasi keseharian. Jadi seseorang wong lugu kok mlebu politik wis bar. Wis diakali karo kanca-kancane. Maka ilmu politik itu penting. Politik itu kan cara bahasa Arabnya kan fawala ituka. Mongko mengokake sapa ingsun ing sira. Jadi omongane ketoke ngalor tapi asline ngulon. Nah iki nang wong nek lugu ya akhirnya ya terus kebodohan terus. Nek sing lugu-lugu kok rasa mlebu politik. Sing mlebu politik ya sing sondok lunyu-lunyu. Nek dadi DPR, dadi pejabat kok lugu ya ora gato. Kemudian ilmu ulama wasiyasatul muluk wa hikmatal hukama. Kudune duwe ilmu hikmah. Wong dari tokoh kok ora ndek ilmu hikmah, ora ndek ilmu kebijaksanaan, akhirnya juga terus fasih. Dia itu mencari keuntungannya sendiri, mencari keuntungan keluarga dan gunungannya. KKN akhirnya. KKN itu tidak hanya korupsi, tapi kolusi dan nepotisme itu akan dilakukan. Ini orang di ilmu hikmah. Kan yang bahas Mas Ari itu ketika dimintai pendapat siapa yang paling pantas untuk menjadi presiden pada waktu itu, corong bahas Mas Ari orang nganggo ilmu hikmah, yang bahas akan mengajukan putranya bahwa Wahid Hasyim itu juga sosok yang sangat mumpuni dari sisi keilmuan dan kapasitas untuk menjadi seorang presiden. Tapi karena Mbah Hasyim ini juga menggunakan ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan, beliau tidak mementingkan dirinya, tidak mementingkan golongannya, tapi mementingkan bangsa dan negara Indonesia
yang mana Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, berbagai agama dan aliran kepercayaan. Sehingga yang paling pantas untuk memimpin Indonesia, presiden pertama Indonesia itu bukan orang dari kalangan religius, tapi dari kalangan nasionalis. Akhirnya Bung Karno lah yang direkomendasikan untuk menjadi presiden. Dan saiki sapa yo sing pantes maju dari DPR? Umpamane ana seorang tokoh kemudian ditakoki, nek dia duwe anak, anake yo cara syarat-syaratnya ya wis mumpuni. Sinten yo Mbah Yai? Ya anakku kan. Wong kadang ora ditakoki ya desek kok. Anake disesel-sesel nang kon dadi pejabat. Nah, inilah perbedaannya ulama yang pakai hikmah sama yang hanya sekedar pakai politik dong. Hanya 3 hal itu harus dimiliki oleh seorang tokoh, khususnya tokoh agama, yaitu ilmu para ulama, ilmu politik dan ilmu hikmah. Wa iyyakum an tuhibbu ahadan aw takrahu ila ba'da arti af'ali al-kitab wa sunnah kaina tuhibbu bil hawa wa tabghuduhu bil hawa. Dan jangan sekali-kali kita ini kemudian membenci seseorang atau mencintai seseorang kecuali karena sikapnya. Kalau kita membenci seseorang itu karena sikapnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Begitu juga sebaliknya, kita boleh mencintai seseorang, kita boleh mengagumi seseorang ketika orang tersebut tindakannya itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kita tidak boleh kemudian serik karo wong krono fisiknya, seneng karo wong hanya karena fisiknya. Tapi yang boleh kita benci atau boleh kita sukai itu adalah perilakunya yang standarisasinya adalah Al-Quran dan hadis. Muga-muga awak dhewe kabeh dipun tulung dening Gusti Allah, dipun paringi kekuatan kali Gusti Allah saged istiqomah berada di jalannya dari para ulama ul amilin al mukhlasin al mukarramin al muazzamin, ulama sing iso diganduli wonten ing donya ngantos dugi akhirat mijing. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.